akan bahas tentang apa itu status quo. Status quo berasal dari bahasa Latin statu quo yang artinya keadaan tetap seperti keadaan sekarang atau keadaan sebelumnya. Bagaimana bisa muncul status quo di Indonesia? Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kondisi yang tidak stabil. Masih ada kekacauan, ketegangan di berbagai tempat. Kacauan dan ketegangan ini ditimbulkan oleh pasukan Jepang yang masih mempertahankan status quo di Indonesia sebelum pasukan sekutu datang untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya. Nah, jadi status quo muncul di Indonesia karena pasukan Jepang inilah yang masih ingin membuat Indonesia sebagai negara jajahan mereka seperti sebelumnya. Apakah hanya negara Indonesia saja yang mengalami status quo? Tidak. Jadi status quo ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Salah satunya sosial politik yang terjadi pada masa awal kemerdekaan di Indonesia, atau bidang kenegaraan, yaitu Amerika Serikat, Prancis yang memiliki posisi paling tinggi dalam tatanan dunia. Mereka disebut negara status quo. Lain hal dengan Korea Utara, Rusia yang tidak puas dengan posisi mereka dalam tatanan dunia, jadi mereka tidak bisa disebut negara status quo. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada November 1945, puncaknya pada 10 November 1945. Yang pertama kita bahas adalah kedatangan pasukan sekutu. Tentara Inggris yang diboncengi oleh Nica mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata Jepang, membebaskan tawanan yang telah ditahan oleh Jepang, dan mengembalikan tentara Jepang ke negara asalnya. Selain itu, mereka juga memiliki misi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara jajahan Belanda. Pada 31 Agustus 1945, muncul maklumat pemerintah yang mengatakan bahwa mulai 1 September 1945, bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih, harus terus berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, pada 18 September 1945, pimpinan Belanda yang bernama Ploegman mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, tepatnya di tiang dari lantai tertinggi Hotel Yamato pada jam 9 malam. Akhirnya, keesokan harinya, pemuda Surabaya yang melihat ini marah dan merasa bahwa Belanda ini mengkhianati kedaulatan Indonesia. Akhirnya, pada keesokan harinya setelah bendera itu dikibarkan, pemuda Indonesia berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang dikawal dengan Haryono dan Sidik sebagai perwakilan dari arek-arek Surabaya ini berunding dengan Ploegman tersebut. Berunding dan meminta Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda tersebut. Tetapi Ploegman menolak permintaan tersebut dan Ploegman mengeluarkan pistol. Akhirnya terjadi perkelahian di situ yang menyebabkan Ploegman mati dicekik oleh Sidik, sedangkan Sidik mati ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan Haryono berhasil melarikan diri keluar Hotel Yamato, sedangkan pemuda-pemuda Surabaya yang berada di luar Hotel Yamato segera berbondong-bondong berebut untuk menaiki tiang bendera Belanda tersebut. Akhirnya Haryono pun ikut memanjat tiang tersebut bersama Kusno Wibowo. Akhirnya mereka berhasil menurunkan bendera Belanda tersebut dan merobek bagian birunya, lalu kemudian mengerek kembali sehingga bendera yang berkibar adalah bendera merah putih. Setelah insiden Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 muncul pertempuran pertama antara Indonesia dan Inggris yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Akhirnya Soekarno berusaha dan berupaya untuk meredakan situasi, dan akhirnya makin waktu makin mereda, tapi walaupun sudah mereda masih ada pemberontakan antara kedua belah pihak tersebut yang puncaknya pada terbunuhnya Brigadir Malabi
Pada tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang dikendarai oleh Brigadir Malabi berpapasan dengan pemuda-pemuda Surabaya yang mau melewati Jembatan Merah. Akhirnya, karena kesalahpahaman tersebut terjadi tembak-menembak antara satu sama lain. Akhirnya, Malabi tertembak oleh pemuda Indonesia dan mobilnya terbakar oleh granat dari pemuda-pemuda Indonesia tersebut. Dari tewasnya Brigadir Malabi ini menyebabkan kemarahan besar dari pihak Inggris. Akhirnya, tewasnya Brigadir Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah besar terhadap Indonesia. Akhirnya, pihak Inggris membuat ultimatum pada 10 November 1945 untuk meminta Indonesia menyerahkan segala persenjataan dan berhenti melakukan serangan atau perlawanan kepada tentara Afni dan administrasi Nica. Ultimatum yang disebarkan melalui pamflet Undara ini menyebabkan rakyat Surabaya sangat marah, dan sudut kota Surabaya ini dipenuhi dengan pemuda-pemuda dan kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata ini memutuskan untuk mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan dan Surahman sebagai komandan pertempuran. Dan dari sini muncullah semboyan merdeka atau mati. Mayor Jenderal Robert Mansett mengeluarkan ultimatum yang menyatakan bahwa seluruh pimpinan-pimpinan Indonesia yang memiliki senjata harus menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan, maksimal pada pukul 6 pagi 10 November 1945. Hal ini dianggap penghinaan bagi rakyat Indonesia. Akhirnya rakyat Indonesia, tepatnya rakyat Surabaya ini, menolak keras ultimatum ini, dan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Surabaya juga menentang kehadiran pemerintah Belanda yang diboncengi oleh Inggris ini. Akhirnya, pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris melancarkan serangannya. Pada saat ini terdapat tokoh seperti Bung Tomo yang menggerakkan rakyat Surabaya ini, dan banyak kiai-kiai yang menggerakkan santri-santrinya juga untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris dan pemerintahan Belanda ini. Akhirnya terjadi pertempuran besar antara tentara Inggris dan pasukan Indonesia. Pertempuran ini memakan banyak sekali korban jiwa, dan pertempuran ini terjadi selama 3 minggu. Nah, karena banyak sekali pejuang-pejuang dan rakyat sipil yang gugur pada pertempuran ini, maka 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan sampai saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pemimpinan Ted Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris bersama pasukan sekutu dan Nisa yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nisa ternyata memancing berbagai insiden di hotel tersebut yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang pertama, perebutan rencana. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia pada tanggal 1945. Barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nisa dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Yang kedua, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak dihiraukan tapi pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi kota Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Yang ketiga, pertempuran. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nisa melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak.
Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar muda dipindahkan ke luar kota Medan. Perlawanan tersebut semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946. Nah, kemudian dibentuklah suatu komando, yaitu Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada bulan Agustus 1946. Nah, komando ini terus mengadakan serangan-serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ada 4 latar belakang, yaitu yang pertama, Brigade McDonald atau sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan senjata dan juga hasil lucutan senjata Jepang agar diserahkan pada sekutu. Yang kedua, sekutu melakukan ultimatum yang berisi memerintahkan agar kota Bandung segera dikosongkan oleh masyarakat Bandung atau masyarakat Indonesia paling lambat 29 November 1945. Yang ketiga, sekutu membagi Bandung menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Yang keempat, rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Nah, isi ultimatum, kan tadi ada ultimatum. Nah, itu ada dua ultimatum. Yang pertama itu Nah, isi ultimatum yang pertama adalah bagian utara kota Bandung harus dikosongkan dan juga menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya 29 November 1945. Nah, isi ultimatum yang kedua adalah pada 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang isinya menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TNI mengosongkan bagian selatan kota Bandung paling lambat malam hari pada tanggal 24 Maret 1946. Nah, perlu diketahui sejak 24 Januari 1946 TKR telah berubah menjadi TNI. Nah, TNI ini melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 24 Maret untuk menjaga ultimatum kedua yang dilakukan oleh sekutu tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kota Bandung disebut Bandung Lautan Api, yaitu TNI atau juga masyarakat Bandung itu membumi hanguskan kota Bandung agar sekutu tidak dapat membangun markas di kota Bandung. TNI itu membakar gudang-gudang makanan, terus kayak tempat-tempat yang strategis gitu-gitu deh. Itu makanya yang membuat kota Bandung disebut Bandung Lautan Api. Latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa bermula dari orang-orang Indonesia yang menyambut kedatangan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle untuk mengevakuasi tahanan perang yang berada di penjara Magelang serta Ambarawa. Nah, ternyata sekutu ini diboncengi oleh Nika dan Nika memberikan senjata kepada tahanan perang. Insiden yang terjadi di Magelang tanggal 26 Oktober 1945 terjadi karena tentara yang berada di Magelang. Walau mereka berdalih ingin mengevakuasi tahanan perang, ternyata mereka justru menduduki Magelang. Terjadilah pertempuran pasukan TKR Resimen Magelang dengan sekutu karena sekutu mencoba melucuti TKR. Pertikaian mereda setelah diadakan perundingan oleh Insinyur Soekarno dan Brigjen Battle, yang isinya gencatan senjata dilakukan dengan segera. Yang kedua, tentara sekutu diizinkan memiliki pasukan dengan jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, personal Yanika dilarang melakukan kegiatan apapun. Dan yang keempat, dibentuk badan penghubung. Pertempuran kembali terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara TKR, rakyat, dan tentara Inggris karena perjanjian tidak disepakati. Pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa tanggal 21 November 1945. Pertempuran pecah dan pasukan sekutu mengebom kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda dan membentuk garis pertempuran rel kereta yang membelah Ambarawa. Dari Magelang datang pasukan TKR Purwokerto yang melakukan serangan fajar.
Mereka berhasil menduduki desa Pingit dan desa-desa di sekitarnya. Sekutu kemudian terkepung dan mencoba menerobos menggunakan tank. Akhirnya pasukan TKR mundur ke Bedono untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Tanggal 21 November 1945, Sekutu diam-diam mundur ke Ambarawa dan dikejar oleh Resimen Kedu Tengah yang dipimpin oleh Kolonel M. Sarwini. Sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda yang dipimpin oleh Oni Sastrovihardio yang diperkuat oleh tambahan pasukan gabungan dari Ambarawa, Surun, dan Surakarta. Para komandan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Kolonel Holan Iskandar dan menghasilkan komando bernama Markas Pimpinan Pertempuran di Magelang. Ambarawa dibagi menjadi 4 sektor, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Sekutu kemudian mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, dan pasukan yang berada di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan desa tersebut, tetapi sang Letkol tewas saat berusaha membebaskan desa tersebut. Setelah Letkol Isdiman gugur, Kolonel Sudirman langsung turun ke lapangan dan memimpin strategi pertempuran. Akhirnya terdesak dan terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember 1945. Kolonel Sudirman mempelajari situasi dan mengumpulkan semua komando sektor pada 11 Desember 1945. Dalam pertemuan, disimpulkan bahwa Sekutu terdesak dan mereka akan melakukan serangan serentak dan mendadak dari semua sektor. Laskar akan menjadi tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada tanggal 12 Desember 1945 pada pukul 4.30 pagi. Pada 12 Desember, pasukan TKR bergerak ke pos masing-masing, dan Kolonel Sudirman memerintahkan pasukan untuk menggunakan teknik supit urang. Pada tanggal 14 Desember, pasukan Sekutu mulai mundur karena disudutkan pasukan Indonesia. Pada tanggal 15 Desember, pukul 17.30, Sekutu benar-benar menyerah kepada Indonesia ketika Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memukul mereka mundur ke Semarang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang medan area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pemimpinan Ted Kelly, pendaratan tentara Sekutu Inggris bersama pasukan Sekutu dan Nisa yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara Sekutu dan Nisa ternyata memancing berbagai insiden di hotel tersebut yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang pertama, perebutan rencana. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia pada tanggal 1945. Barisan pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan Nisa dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Yang kedua, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum ini tidak dihiraukan tapi pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi Kota Medan di berbagai pinggiran Kota Medan. Tindakan Sekutu ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Yang ketiga, pertempuran. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Nisa melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki Kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar muda dipindahkan ke luar Kota Medan. Perlawanan tersebut semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946. Nah, kemudian dibentuklah suatu komando, yaitu Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada bulan Agustus 1946. Nah, komando ini terus mengadakan serangan-serangan terhadap Sekutu di wilayah Medan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ada 4 latar belakang, yaitu yang pertama, Brigade McDonald atau Sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan senjata dan juga hasil lucutan senjata Jepang
agar diserahkan pada sekutu. Yang kedua, sekutu melakukan ultimatum yang berisi memerintahkan agar kota Bandung segera dikosongkan oleh masyarakat Bandung atau masyarakat Indonesia paling lambat 29 November 1945. Yang ketiga, sekutu membagi Bandung menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Yang keempat, rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Nah, isi ultimatum kan tadi ada ultimatum. Nah, itu ada dua ultimatum. Yang pertama itu Nah, isi ultimatum yang pertama adalah bagian utara kota Bandung harus dikosongkan dan juga menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya 29 November 1945. Nah, isi ultimatum yang kedua adalah pada 23 Maret 1946 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang isinya menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TNI mengosongkan bagian selatan kota Bandung paling lambat malam hari pada tanggal 24 Maret 1946. Nah, perlu diketahui sejak 24 Januari 1946 TKR telah berubah menjadi TNI. Nah, TNI ini melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 24 Maret untuk mencegah ultimatum kedua yang dilakukan oleh sekutu tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kota Bandung disebut Bandung Lautan Api, yaitu TNI atau juga masyarakat Bandung itu membumi hanguskan kota Bandung agar sekutu tidak dapat membangun markas di kota Bandung. TNI itu membakar gudang-gudang makanan, terus kayak tempat-tempat yang strategis gitu-gitu deh. Itu makanya yang membuat kota Bandung disebut Bandung Lautan Api. Latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa bermula dari orang-orang Indonesia yang menyambut kedatangan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle untuk mengevakuasi tahanan perang yang berada di penjara Magelang serta Ambarawa. Nah, ternyata sekutu ini diboncengi oleh Nika dan Nika memberikan senjata kepada tahanan perang. Insiden yang terjadi di Magelang tanggal 26 Oktober 1945 terjadi karena tentara yang berada di Magelang. Walau mereka berdalih ingin mengevakuasi tahanan perang, ternyata mereka justru menduduki Magelang. Terjadilah pertempuran pasukan TKR Resimen Magelang dengan sekutu karena sekutu mencoba melucuti TKR. Pertikaian mereda setelah diadakan perundingan oleh Insinyur Soekarno dan Brigjen Battle, yang isinya gencatan senjata dilakukan dengan segera. Yang kedua, tentara sekutu diizinkan memiliki pasukan dengan jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, personal Yanika dilarang melakukan kegiatan apapun. Dan yang keempat, dibentuk badan penghubung. Pertempuran kembali terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara TKR, rakyat, dan tentara Inggris karena perjanjian tidak disepakati. Pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa tanggal 21 November 1945. Pertempuran pecah dan pasukan sekutu mengebom kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda dan membentuk garis pertempuran rel kereta yang membelah Ambarawa. Dari Magelang datang pasukan TKR Purwokerto yang melakukan serangan fajar. Mereka berhasil menduduki desa Pingit dan desa-desa di sekitarnya. Sekutu kemudian terkepung dan mencoba menerobos menggunakan tank. Akhirnya pasukan TKR mundur ke Bedono untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Tanggal 21 November 1945, sekutu diam-diam mundur ke Ambarawa dan dikejar oleh Resimen Kedu Tengah yang dipimpin oleh Kolonel M. Sarwini. Sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda yang dipimpin oleh Oni Sastrovihardjo yang diperkuat oleh tambahan pasukan gabungan dari Ambarawa, Surun, dan Surakarta. Para komandan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Kolonel Holland Iskandar dan menghasilkan komando bernama Markas Pimpinan Pertempuran di Magelang. Ambarawa dibagi menjadi 4 sektor, yaitu utara, selatan, timur, dan barat.
Sekutu kemudian mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, dan pasukan yang berada di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan desa tersebut, tetapi sang Letkol tewas saat berusaha membebaskan desa tersebut. Setelah Letkol Isdiman gugur, Kolonel Sudirman langsung turun ke lapangan dan memimpin strategi pertempuran. Akhirnya terdesak dan terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember 1945. Kolonel Sudirman mempelajari situasi dan mengumpulkan semua komando sektor pada 11 Desember 1945. Dalam pertemuan, disimpulkan bahwa sekutu terdesak dan mereka akan melakukan serangan serentak dan mendadak dari semua sektor. Laskar akan menjadi tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada tanggal 12 Desember 1945 pada pukul 4.30 pagi. Pada 12 Desember, pasukan PKR bergerak ke pos masing-masing, dan Kolonel Sudirman memerintahkan pasukan untuk menggunakan teknik supit urang. Pada tanggal 14 Desember, pasukan sekutu mulai mundur karena disudutkan pasukan Indonesia. Pada tanggal 15 Desember pukul 17.30, sekutu benar-benar menyerah kepada Indonesia ketika Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memukul mereka mundur ke Semarang. Perkenalkan, nama saya Farah Sabina, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda I. Tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda I ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama, dalam hal militer, Belanda ingin menguasai dan memusnahkan pasukan TNI sebagai ujung tombak pertahanan bangsa Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan lemah dan mudah dikendalikan. Yang kedua, dalam hal politik, Belanda ingin menguasai wilayah strategis di Indonesia. Dan yang ketiga, dalam hal ekonomi, Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia yang mempunyai kekayaan alam melimpah dan nilai jual yang tinggi. Dalam agresi militer Belanda ini, Belanda telah melanggar isi perjanjian Linggarjati sebelumnya, yang berisi bahwa Belanda telah mengakui secara de facto kedaulatan wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagai perwakilan dari Belanda yaitu Van Mook mengatakan bahwa perundingan Linggarjati ini tidak berlaku lagi dan merobek kertas isi perjanjian Linggarjati tersebut. Agresi militer Belanda I ini dimulai pada tanggal 20 Juli 1947 dengan 3 sasaran wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Timur. Di Jawa Timur, Belanda menguasai perkebunan dan pabrik gula, di Jawa Tengah Belanda menguasai pantai utara, dan di Sumatera Timur Belanda menguasai perkebunan tembakau. Dalam melawan pasukan Belanda, pasukan TNI menggunakan taktik serangan gerilya. Jadi, pasukan Belanda hanya menguasai wilayah di pusat kota dan jalan-jalan raya, sedangkan pasukan TNI berhasil menguasai wilayah di pedalaman dan pelosok. Dalam agresi Belanda ini, Komodor Muda Udara Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh tewas ditembak oleh Belanda saat sedang menaiki pesawat yang berisi bantuan kemanusiaan untuk korban masyarakat Indonesia dalam agresi militer ini. Dengan hal itu, membuat masyarakat Indonesia semakin geram dan berusaha untuk melakukan perlawanan untuk menghentikan agresi ini. Melihat tindakan Belanda yang terus-menerus dan telah melanggar hukum, Indonesia secara resmi melaporkan kejadian ini ke Dewan Keamanan PBB. Dalam sidangnya tersebut, dihasilkan sebuah resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang berisi seruan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan konflik bersenjata ini. Indonesia mendapat banyak dukungan dari dunia internasional atas peristiwa agresi militer Belanda ini. Sedangkan sebaliknya, Belanda mendapat banyak kecaman dari negara lain atas aksinya tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda menyatakan akan menerima resolusi tersebut untuk menghentikan konflik bersenjata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda yang kedua, di mana sebelumnya telah disampaikan tentang agresi militer yang pertama. Latar belakang agresi militer yang kedua sendiri adalah kegagalan PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda dalam perundingan, sehingga Belanda tetap bersikukuh untuk menguasai kembali Indonesia dengan cara apapun. Sebelum meletusnya agresi militer kedua sendiri, telah disepakati perjanjian Renville, di mana
Belanda mengingkari atau mengkhianati perjanjian ini kembali. Kronologi agresi militer yang kedua, yaitu jatuhnya ibu kota negara yang kala itu berada di Yogyakarta dan penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Tetapi sebelum Soekarno ditangkap oleh Belanda, beliau sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syarifuddin yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintah darurat, di mana ini adalah cikal bakal terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia atau yang sering disebut PDRI. Dari penangkapan tokoh sebelumnya, Belanda tidak bisa menangkap seluruh tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia, karena beberapa menteri Indonesia berada di luar Pulau Jawa. Salah satunya itu adalah Mr. Sukiman, Mr. Susanto, dan Mr. Supomo, di mana menteri-menteri ini tidak ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Setelah itu, Belanda dalam menyerang Indonesia atau menaklukkan Indonesia ini menggunakan strategi 3 sisi. Yang pertama, Belanda dengan kekuatan secukupnya berharap agar dapat menghancur leburkan Republik Indonesia beserta TNI-nya. Dan yang kedua, Belanda bukan berharap sih sebenarnya, tapi berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federasi. Dan yang ketiga, Belanda berharap Indonesia mendapatkan sanksi internasional melalui negara federasi tersebut. Pendudukan atau penyerangan ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Yogyakarta dilakukan Belanda dengan menerjunkan pasukan penerjun payung. Nah, di mana di sini Belanda itu mengawali menyerang Yogyakarta dengan merebut Bandara Maguwo, di mana sekarang itu lebih kita kenal dengan Bandara Adi Sucipto. Bersama dengan itu, pihak Belanda juga menyatakan tentang tidak terikatnya Belanda dengan perjanjian Renville. Di sini penyerangan yang dilakukan Belanda bukan hanya ada di Yogyakarta sendiri, tapi itu meluas, ada di Sumatera dan juga di seluruh Jawa. Seperti itu. Agresi militer Belanda kedua ini dianggap sebagai kemenangan terbesar Belanda, di mana Belanda itu bisa menangkap tokoh-tokoh penting Indonesia, sehingga di sini Belanda itu menganggap kemenangan terbesarnya karena Indonesia itu sudah tidak bisa berkutik apa-apa tanpa pemimpin-pemimpinnya itu. Tetapi dugaan Belanda itu salah besar, karena Amerika Serikat menunjukkan simpatinya kepada Indonesia, di mana Amerika ini mengecam tindakan Belanda itu dan memberikan persyaratan kepada Belanda. Yang pertama, jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer terhadap Indonesia, maka Amerika akan menarik seluruh bantuan yang diberikan. Lalu yang kedua, mendorong Belanda untuk menarik seluruh pasukannya di belakang garis status quo atau yang kita sebut biasanya itu garis Dharma Karsi. Lalu yang ketiga, mendorong dibebaskannya pemimpin bangsa Indonesia oleh Belanda. Yang keempat, mendesak agar Belanda dibuka kembali sebuah penundingan yang jujur berdasarkan perjanjian Renville. Selain simpati Amerika terhadap Indonesia, klaim Belanda yang menyatakan bahwa agresi militer kedua ini adalah kemenangan terbesarnya itu dibantah juga oleh perjuangan rakyat Indonesia, di mana untuk melawan atau merespon serangan Belanda ini, pihak Indonesia sendiri melakukan serangan umum 1 Maret, di mana dari kejadian ini Belanda bisa terkepung di Yogyakarta dan akhirnya bisa terpukul mundur. Dan Indonesia kembali lagi menggetarkan dunia, di mana bisa memukul mundur Belanda dari negara Indonesia. Dampak agresi militer Belanda kedua bagi Indonesia. Yang pertama, beberapa tokoh penting Indonesia diasingkan oleh Belanda atau istilahnya ditangkap gitu. Terus selain itu berhasil didudukinya Yogyakarta yang notabene adalah ibu kota negara Indonesia. Terus selanjutnya
yaitu hancurnya beberapa bangunan penting di Yogyakarta akibat serangan Belanda. Dan yang selanjutnya itu korban tewas akibat serangan umum 1 Maret yaitu 128 dari pihak TNI. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Farah Sabina, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda I. Tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda I ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama, dalam hal militer, Belanda ingin menguasai dan memusnahkan pasukan TNI sebagai ujung tombak pertahanan bangsa Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan lemah dan mudah dikendalikan. Yang kedua, dalam hal politik, Belanda ingin menguasai wilayah strategis di Indonesia. Dan yang ketiga, dalam hal ekonomi, Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia yang mempunyai kekayaan alam melimpah dan nilai jual yang tinggi. Dalam agresi militer Belanda ini, Belanda telah melanggar isi perjanjian Linggarjati sebelumnya, yang berisi bahwa Belanda telah mengakui secara de facto kedaulatan wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagai perwakilan dari Belanda yaitu Van Mook mengatakan bahwa perundingan Linggarjati ini tidak berlaku lagi dan merobek kertas isi perjanjian Linggarjati tersebut. Agresi militer Belanda I ini dimulai pada tanggal 20 Juli 1947 dengan 3 sasaran wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Timur. Di Jawa Timur, Belanda menguasai perkebunan dan pabrik gula, di Jawa Tengah Belanda menguasai pantai utara, dan di Sumatera Timur Belanda menguasai perkebunan tembakau. Dalam melawan pasukan Belanda, pasukan TNI menggunakan taktik serangan gerilya. Jadi, pasukan Belanda hanya menguasai wilayah di pusat kota dan jalan-jalan raya, sedangkan pasukan TNI berhasil menguasai wilayah di pedalaman dan pelosok. Dalam agresi Belanda ini, Komodor Muda Udara Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh tewas ditembak oleh Belanda saat sedang menaiki pesawat yang berisi bantuan kemanusiaan untuk korban masyarakat Indonesia dalam agresi militer ini. Dengan hal itu, membuat masyarakat Indonesia semakin geram dan berusaha untuk melakukan perlawanan untuk menghentikan agresi ini. Melihat tindakan Belanda yang terus-menerus dan telah melanggar hukum, Indonesia secara resmi melaporkan kejadian ini ke Dewan Keamanan PBB. Dalam sidangnya tersebut, dihasilkan sebuah resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang berisi seruan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan konflik bersenjata ini. Indonesia mendapat banyak dukungan dari dunia internasional atas peristiwa agresi militer Belanda ini. Sedangkan sebaliknya, Belanda mendapat banyak kecaman dari negara lain atas aksinya tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda menyatakan akan menerima resolusi tersebut untuk menghentikan konflik bersenjata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda yang kedua, di mana sebelumnya telah disampaikan tentang agresi militer yang pertama. Latar belakang agresi militer yang kedua sendiri adalah kegagalan PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda dalam perundingan, sehingga Belanda tetap bersikukuh untuk menguasai kembali Indonesia dengan cara apapun. Sebelum meletusnya agresi militer kedua sendiri, telah disepakati perjanjian Renville, di mana Belanda mengingkari atau mengkhianati perjanjian ini kembali. Kronologi agresi militer yang kedua, yaitu jatuhnya ibu kota negara yang kala itu berada di Yogyakarta dan penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Tetapi sebelum Soekarno ditangkap oleh Belanda, beliau sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syarifuddin yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintah darurat, di mana ini adalah cikal bakal terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia atau yang sering disebut PDRI. Dari penangkapan tokoh sebelumnya, Belanda tidak bisa menangkap seluruh tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia, karena beberapa menteri Indonesia berada di luar Pulau Jawa. Salah satunya itu adalah Mr. Sukiman,
Mr. Susanto, dan Mr. Supomo, di mana menteri-menteri ini tidak ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Setelah itu, Belanda dalam menyerang Indonesia atau menaklukkan Indonesia ini menggunakan strategi 3 sisi. Yang pertama, Belanda dengan kekuatan secukupnya berharap agar dapat menghancur leburkan Republik Indonesia beserta TNI-nya. Dan yang kedua, Belanda bukan berharap sih sebenarnya, tapi berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federasi. Dan yang ketiga, Belanda berharap Indonesia mendapatkan sanksi internasional melalui negara federasi tersebut. Pendudukan atau penyerangan ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Yogyakarta dilakukan Belanda dengan menerjunkan pasukan penerjun payung. Nah, di mana di sini Belanda itu mengawali menyerang Yogyakarta dengan merebut Bandara Maguwo, di mana sekarang itu lebih kita kenal dengan Bandara Adi Sucipto. Bersama dengan itu, pihak Belanda juga menyatakan tentang tidak terikatnya Belanda dengan perjanjian Renville. Di sini penyerangan yang dilakukan Belanda bukan hanya ada di Yogyakarta sendiri, tapi itu meluas, ada di Sumatera dan juga di seluruh Jawa. Seperti itu. Agresi militer Belanda kedua ini dianggap sebagai kemenangan terbesar Belanda, di mana Belanda itu bisa menangkap tokoh-tokoh penting Indonesia, sehingga di sini Belanda itu menganggap kemenangan terbesarnya karena Indonesia itu sudah tidak bisa berkutik apa-apa tanpa pemimpin-pemimpinnya itu. Tetapi dugaan Belanda itu salah besar, karena Amerika Serikat menunjukkan simpatinya kepada Indonesia, di mana Amerika ini mengecam tindakan Belanda itu dan memberikan persyaratan kepada Belanda. Yang pertama, jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer terhadap Indonesia, maka Amerika akan menarik seluruh bantuan yang diberikan. Lalu yang kedua, mendorong Belanda untuk menarik seluruh pasukannya di belakang garis status quo atau yang kita sebut biasanya itu garis Dharma Karsi. Lalu yang ketiga, mendorong dibebaskannya pemimpin bangsa Indonesia oleh Belanda. Yang keempat, mendesak agar Belanda dibuka kembali sebuah penundingan yang jujur berdasarkan perjanjian Renville. Selain simpati Amerika terhadap Indonesia, klaim Belanda yang menyatakan bahwa agresi militer kedua ini adalah kemenangan terbesarnya itu dibantah juga oleh perjuangan rakyat Indonesia, di mana untuk melawan atau merespon serangan Belanda ini, pihak Indonesia sendiri melakukan serangan umum 1 Maret, di mana dari kejadian ini Belanda bisa terkepung di Yogyakarta dan akhirnya bisa terpukul mundur. Dan Indonesia kembali lagi menggetarkan dunia, di mana bisa memukul mundur Belanda dari negara Indonesia. Dampak agresi militer Belanda kedua bagi Indonesia. Yang pertama, beberapa tokoh penting Indonesia diasingkan oleh Belanda atau istilahnya ditangkap gitu. Terus selain itu berhasil didudukinya Yogyakarta yang notabene adalah ibu kota negara Indonesia. Terus selanjutnya yaitu hancurnya beberapa bangunan penting di Yogyakarta akibat serangan Belanda. Dan yang selanjutnya itu korban tewas akibat serangan umum 1 Maret yaitu 128 dari pihak TNI. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya